Akun SSCISN peserta kode R2 tiba-tiba berubah, tanda P3K paruh waktu. Sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya, jangan lupa untuk klik subscribe ya Bapak Ibu, karena channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan juga CPNS 2025. Dikutip dari laman jpnn.com, honorer K2 yang mengikuti seleksi P3K 2024 tahap 1 dibuat kaget dengan perubahan akun SSCISN. Awalnya akun SSCISN honorer K2 yang notabene berkode R2 tanpa L tertulis tidak lulus kompetensi CISN 2024. Nah, pada hari Minggu tulisannya berubah menjadi maaf, hasil perankingan seleksi menyatakan Anda belum mendapatkan kuota formasi. Perubahan tersebut disambut positif honorer K2 karena bahasanya lebih adem dibandingkan sebelumnya yang menyakitkan hati mereka. Alhamdulillah sudah berubah kata-katanya di akun SSCISN. Semoga tanda baik menuju P3K paruh waktu. Amin. Kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Teknis Administrasi Nurbaiti kepada JPNN. Dia berharap langkah ini R2 bisa menuju paruh waktu, apalagi banyak yang usianya kritis. Menurut dia, R2 atau honorer K2 seharusnya langsung diberikan porsi paruh waktu dan tidak menunggu proses optimalisasi di seleksi P3K tahap 2. Kami sih meminta pemerintah komitmen dengan janjinya bahwa 1,7 juta honorer database BKN sudah disiapkan nih P3K paruh waktu maupun penuh waktu. Tes sekedar formalitas, ungkap dia. Sebelumnya, peserta kode R2 kaget tercatat tidak lulus seleksi P3K 2024 tahap 1. Ironinya, banyak R2 yang notabene merupakan honorer K2 dinyatakan tidak lulus seleksi kompetensi. Hal tersebut menimbulkan reaksi di kalangan honorer K2 yang berkode R2 tanpa L. Mereka mempertanyakan mengapa penjelasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berbeda dengan realita. Ini teman-teman honorer K2 di Jakarta yang tidak ada kode L muncul tulisan tidak lulus P3K. Mereka kaget sekali, kata Nurbaiti kepada JPNN. Dengan adanya tulisan tidak lulus di akun SSCISN honorer, lanjutnya otomatis bukan ditampung. Mereka jelas-jelas tidak lulus. Bunda Nur, sapaan akrabnya Nurbaiti, menambahkan sejak awal sudah ada keanehan dan dengan tidak adanya kode TL atau tidak lulus. Tidak ada kata TL di pengumuman instansi, tetapi pengumuman di akun SSCISN-nya ada keterangan tidak lulus, ucapnya. Pejuang honorer K2 ini lantas menyentil pernyataan mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas bahwa tes P3K 2024 hanya formalitas. Semua honorer database BKN sebanyak 1,7 juta akan mendapatkan NIP P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Faktanya kan tidak demikian. Ini teman-teman honorer K2 dipusingkan dengan berbagai statement. Harus ada sosialisasi di daerah ini, kata Bunda Nur. Begitu juga dengan wacana optimalisasi. Nurbaiti mengatakan bagaimana bisa mengakomodasi R2 kalau formasinya saja sudah diisi, kecuali ketika daerah punya uang dan mau buka formasi. Kalau tidak buka formasi ya zong dong, wajar kalau teman-teman sekarang merasa diprank lagi, cetusnya. Dia mengapresiasi target Menpan RB Rini Widiantini untuk menuntaskan honorer, namun nyatanya yang ada bikin drama baru soal P3K. Lebih lanjut, dia mengatakan di Jakarta formasi yang tersedia 4 ribuan sedangkan pelamarnya 9 ribuan. Nah, jika sudah seperti ini berarti tidak akan masuk semua honorer, hanya yang mendapatkan nilai tertinggi yang akan masuk di P3K penuh waktu. Yang bikin sedih Bunda Nur, banyaknya honorer K2 yang tidak lulus. Kebanyakan lulus malah Satpol PP yang berkode R3 atau L karena kuotanya banyak. Sebaliknya honorer K2 kuotanya hanya 1 per SKPD atau per dinas.